Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Insya Allah pelajaran ini akan kita mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bunda harapkan anak-anak mengabsen terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa Bunda ingatkan anak-anak supaya melaksanakan kebiasaan protokol di masa pandemi, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anak-anak, jangan lupa kita berdoa sebelum memulai belajar. Pada hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang membangun cerpen. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang apa itu cerpen. Tetapi baiklah, Bunda akan mengulanginya kembali. Cerpen adalah salah satu karya prosa berbentuk fiksi yang menceritakan tentang kisah dari tokoh dengan segala permasalahannya, disertai dengan berbagai solusi atau penyelesaian dari masalahnya tersebut. Anak-anak silakan membuka buku halaman 63. Di sana terdapat struktur cerpen atau struktur cerita pendek. Baiklah, kita mulai saja. Struktur cerpen atau unsur-unsur yang membangun cerpen itu ada dua ya, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik artinya unsur yang berada di dalam cerpen itu. Di dalam cerpen itu harus ada unsur-unsur intrinsik, terdiri dari tema. Tentu seorang pengarang dalam menuliskan cerpen, ia memiliki ide pokok. Ide apa yang akan dijadikannya sebagai dasar penyusunan cerpen tersebut. Selanjutnya, di dalam cerpen juga harus ada tokoh. Tokoh artinya adalah orang atau pelaku dalam cerita tersebut, serta penokohannya. Penokohan artinya karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Biasanya pengarang akan menggambarkan secara langsung tentang sifat daripada tokoh dan juga dia menjelaskan dengan secara tidak langsung. Penjelasan secara langsung itu disebut teknik analitik, sedangkan penjelasan secara tidak langsung tentang watak tokoh itu terdapat pada teknik dramatik. Anak-anak, berikutnya yang menjadi unsur intrinsik adalah latar atau setting. Pada cerpen, dia akan didapatkan latar di mana cerita itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana suasana yang terjadi dalam cerita itu. Selanjutnya, alur. Dalam cerpen pasti ada jalan cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Dalam hal ini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, sudut pandang. Dalam cerpen ada sudut pandang orang pertama. Artinya dia pengarang sebagai pelaku. Di sana akan nampak bahwa dia sebagai pelaku, dia akan menyatakan aku atau saya. Sedangkan orang ketiga artinya pengarang tidak sebagai pelaku. Dia berada di luar daripada cerpen itu, dia hanya sebagai pengamat atau bisa juga dia orang yang serba tahu. Nah, berikutnya amanat atau pesan. Dalam cerpen itu tentu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pembaca. Amanat itu biasanya ada yang
dapat kita lihat tangkap secara eksplisit atau diucapkan, tetapi ada juga amanat yang disamarkan atau secara implisit. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen yang terakhir adalah gaya bahasa atau majas. Untuk menghidupkan sebuah cerita, biasanya pengarang memilih beberapa gaya bahasa sehingga menimbulkan kesan yang mendalam bagi kita sebagai pembacanya. Dan demikian ya, anak-anak sudah sampaikan unsur-unsur intrinsik dan yang terakhir unsur ekstrinsik. Ada bagian yang menjadi pengaruh dari suatu karya atau sebuah cerita. Ini biasanya dari biografi pengarang, latar belakang pengarang, pendidikan pengarang, dari mana pengarang itu berasal, budaya yang ada di masyarakat, itu juga menjadi unsur pembangun cerpen dari luar atau disebut juga unsur ekstrinsik. Anak-anak bisa mendapatkan materi ini lebih lanjut. Bunda akan kirimkan video pembelajaran mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek. Silakan nanti anak-anak ditonton, kemudian ada yang belum jelas, anak-anak silakan untuk bertanya kepada Bunda. Berikutnya ya, silakan dibuka LKS halaman 39 nak ya. Di sana ada cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Orang. Anak-anak silakan baca cerpen itu, kemudian silakan anak-anak identifikasi unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut. Unsur intrinsiknya mulai dari tema, tokoh, latar, alurnya, sudut pandang, amanat yang akan disampaikan oleh pengarang dari cerpen tersebut, serta gaya bahasa. Bunda hanya menugaskan kalian untuk menentukan unsur-unsur intrinsiknya saja. Setelah itu, kalian tuliskan jawabanmu di buku latihan dan seperti biasa dikirimkan melalui WA Bunda. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bunda anggap sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.